Baik, mari kita lakukan atau kita lanjutkan dengan metode yang lain untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Metode ini kita sebut sebagai metode secant, ya. Dan untuk memahami metode ini, mari kita gunakan terlebih dahulu metode Newton-Raphson yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Seperti yang sudah Anda ketahui, metode Newton-Raphson ini menggunakan satu titik tebakan awal, yaitu titik XI, ya. Dan dari titik XI ini kita bisa menghitung nilai Fxi dan juga nilai F aksen Xi, di mana F aksen ini adalah turunan pertama fungsi Fx pada titik X sama dengan Xi. Ya, seperti itu. Sehingga kita bisa menentukan nilai Xi plus 1, yaitu nilai pada iterasi satu langkah kemudian, ya, berdasarkan formulasi yang kita lihat di layar ini, ya. Xi plus 1 sama dengan Xi min F Xi per F aksen Xi. Seperti itu. Nah, problem yang kita hadapi adalah bahwa seringkali kita menjumpai fungsi yang cukup kompleks untuk kita cari turunannya. Padahal di sini pada metode Newton-Raphson, ya, kita harus mencari bentuk turunan pertama dari fungsi fx. Nah, pertanyaannya kalau fungsi f aksen x-nya itu susah kita peroleh secara analitis, ya tentunya ini akan susah pula kita cari nilainya. Seperti itu, ya. Kalau fungsinya adalah polinomial biasa atau kemudian sinus, kosinus atau polinomial kosinus gitu, mungkin masih mudah dicari. Tapi kalau sudah melibatkan fungsi-fungsi transendental, kemudian fungsinya kompleks, ada pembagian pangkat dan sebagainya, tentunya ini akan menjadi lebih susah untuk mendapatkan berapa besarnya bentuk turunan dari f aksen pada titik xi. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Ya, kita akan menambahkan satu titik baru. Ya, anggap ini adalah titik awal, ya, xi. Kemudian di sini ada titik xi min 1. Jadi kita menggunakan dua titik tebakan awal, ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tentunya dari titik Xi min 1 ini kita bisa mencari nilai F Xi min 1. Kemudian dari nilai Xi kita bisa mendapatkan nilai F Xi. Ya, sederhana kan di sini. Nah, kita kemudian mencoba menghubungkan antara titik Fxi dengan titik Fxi min 1. Kita hubungkan sebagai bentuk hubungan yang linier, atau kita akan mendapatkan garis lurus di sini. Ya. Kita anukan ke sini, ya. Kemudian kita tarik sampai kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan titik potong antara garis linier ini dengan sumbu X. Nah, titik potong ini yang kemudian kita sebut sebagai titik Xi plus 1. Gitu, ya. Sederhana kan, ya, metode secant ini. Ya. Nah, kalau secara secara matematis bagaimana kita akan mendekati cara semacam ini, ya. Ingat, kita mempunyai dua buah titik, ya, Xi min 1 dan titik Xi, dan juga dua buah nilai fungsi f Xi min 1 dan f Xi. Di sini kita akan melakukan pendekatan terhadap fungsi turunan f aksen Xi. Kita menggunakan pendekatan backward difference, ya.
Nanti kita akan membahas ini lebih detail lagi pada modul yang terkait dengan diferensiasi. Akan tetapi untuk saat ini kita ambil saja nilainya, ya, pendekatan backward difference ini untuk turunan pertama dari fungsi fx, ya, atau f aksen x. Ini bisa kita dekati dengan apa? Kita dekati dengan selisih antara nilai dari fungsi f, ya, jadi fx-1 dikurangi fxi dibagi dengan selisih antara nilai x-nya itu sendiri, x-1 dikurangi dengan xi. Jadi ini kita lakukan pendekatan seperti ini, ya. Nah, kemudian kita mensubstitusikan nilai ini, ya, nilai pendekatan backward difference ini kemana? Ke bentuk Newton-Raphson. Ya. Jadi ini f aksen x-nya, ya, ini kita substitusikan ke sini. Oke. Dengan demikian, apa yang kita dapatkan? Ya, berarti ini f-nya ini berarti menjadi berada di bagian bawah, yang x-nya ini atau delta x-nya ini berarti akan menjadi di bagian atas. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Nilai xi plus 1 itu akan sama dengan xi dikurangi f xi kalikan, ini kan, xi min 1 min xi dibagi dengan f xi min 1 min f xi. Jadi ini adalah cara untuk menentukan nilai xi plus 1 secara numeris, ya. Ini dasar dasar secara grafisnya seperti ini, ya. Kemudian secara numerisnya seperti ini. Bagaimana kita mendapatkan nilai xi plus 1. Oke. Nah, algoritmanya bagaimana? Nah, tentunya kita pada langkah pertama kita melakukan tebakan awal, ya. Kita pilih tebakan awal batas bawah pada xi min 1 dan batas atasnya sebesar xi. Dari sini kita tetapkan f xi min 1 dan f xi. Oke. Kemudian langkah kedua, kita perkirakan akar tebakan berikutnya, ya, xi plus 1 berdasarkan formula yang tadi sudah kita lihat, ya. Ya, sama seperti ini. Kalau sudah dapat, berarti kita menentukan apa? Kita menentukan nilai fxi plus 1. Ya, kalau ini sudah tahu, ya kan, tinggal masukkan aja ke fungsi f-nya, jadi kita dapatkan nilai xi plus 1. Kemudian kita hitung galatnya. Ya, seperti biasa, apakah nilai xi plus 1 min xi dibagi dengan xi plus 1 kalikan 100%, ini kita nyatakan sebagai epsilon A, ya. Kemudian pada langkah kedua, apakah nilai epsilon A ini masih lebih besar daripada batas toleransi sebesar epsilon S atau tidak? Jika masih lebih besar, ya, maka kita ubah xi min 1 itu sama dengan xi, dan xi itu sama dengan xi plus 1, kemudian kita ulangi lagi langkah 2. Ya, kita lakukan iterasi dari sini, kemudian kita hitung galatnya, kita cek apakah galat tersebut berada di bawah batas toleransi atau tidak. Ya, proses ini akan berulang-ulang terus-menerus sampai kita mendapatkan nilai galat absolutnya ini lebih kecil dibandingkan batas toleransi. Ya, langkahnya seperti itu. Jadi kalau kita buat ininya, buat grafisnya gitu, ya. Oke.
seperti ini ya. Kita punya maaf, ini adalah x i-1 ya. Kita tarik ke sana, ini adalah f x i-1. Setelah ini di sini maaf, ini dulu ya. Ini adalah titik xi, berarti kita lihat ke atas, ini adalah titik fxi ya. Apa yang kita lakukan tadi? Ya, kita pakai garis lurus ya. Ini ya, kita cari titik potongnya, misalnya seperti inilah ya. Wah, ini terlalu mepet, nggak apa-apa ya, seperti ini. Berarti apa yang kita cari di sini, ini titik potong, anggap ini berpotongan ya. Ini berpotongan di sini di titik fxi maaf. Kemudian ini kita teruskan sampai memotong titik di sini ya. Kalau sudah ya, berarti ini menjadi xi plus 1 gitu kan. Nah, ini dari sini kita bisa menghitung titik f xi plus 1. Kemudian apa yang kita lakukan, kita lihat tadi dari algoritmanya di sini ya. Kita ubah xi-1 sama dengan xi dan xi sama dengan xi plus 1 ya. Berarti yang ini yang yang xi-1 ini sekarang menjadi maaf, ini menjadi xi maaf keliru. Sebentar. Ini ya, maksudnya seperti ini. Jadi yang ini, yang xi-nya sekarang ini menjadi xi-1 gitu kan. Kemudian yang ini sekarang menjadi xi. Nah, oke. Yang ini berarti menjadi fxi-1. Yang ini sekarang berubah menjadi fxi. Berarti kita akan melihat apa? Kita akan melihat antara titik ini dengan titik ini. Kemudian kita cari ininya ya, garis yang menghubungkan kedua titik tersebut ya. Anggap seperti ini ya, ini udah berhubungan gitu. Nah ini gimana berpanjangnya nih? Ya, nah, berarti kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan titik yang berada di sini ya. Ganti merah ini ya. Ini sekarang menjadi titik xi plus 1 yang baru ya. Kalau ini katakanlah tadi pada titik iterasi yang ke 0, ini pada iterasi yang ke 1. Ini sekarang sudah mendekat ini kan, tadinya di sini ya, sekarang pindah ke sini, sudah mendekat. Tentunya dari sini kita bisa menghitung apa? Kita bisa menghitung nilai epsilon A nya itu sama dengan xi plus 1 pada iterasi ke 1 dikurangi xi plus 1 pada iterasi ke 0 dibagi dengan xi plus 1 iterasi ke 1 kali 100%. Seperti itu ya.
Nah, nanti setelah ini apa yang kita lakukan? Ya, ini sekarang menjadi apa, titik XI, itu kan. Ya. Terus ininya mana? XI min satunya. Ya, sekarang yang di sini, ini sekarang menjadi titik apa namanya? XI min 1, itu kan dari XI jadi XI min 1. Ini tadi kan menjadi XI kan. Jadi XI yang warna hijau ini sekarang berubah menjadi XI min 1. Nah, jadi nanti kita mencari apa? Kita mencari garis titik ininya, apa namanya, liniernya itu, garis liniernya itu dengan ini, maaf, dengan ini, ya, seret gitu, ya. Jadi semakin lama semakin mengecil. Ya. Ini kalau apa namanya, penjelasan secara grafisnya. Ya. Tapi secara ini, secara numerik kita lakukan demikian. Oke. Nah, Anda bisa membayangkan, ini kok mirip-mirip seperti regula falsi ya. Nah, regula falsi kan kita apa namanya, menggunakan 2 titik juga gitu kan. Ya, ini memang mirip, akan tetapi ada perbedaannya. Ya. Apa perbedaannya? Mari kita lihat di sini. Ini untuk regula falsi atau false position ya. Dari suatu fungsi ini ya, kita apa namanya, mendapatkan titik fxu dan fxl ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita mencari ini kan, garisnya ini seret gitu ya. Kemudian kita mendapatkan titik potongnya di sini. Titik potong ini yang kemudian kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Ini kan, ini ya. Jadi dari sini, dari XR gitu kan, kita naikkan ke sini ya, gitu. Terus dari ini kita gunakan apa, atau kita cari garis liniernya ya, semacam ini. Jadi di sini kita mendapatkan nilai XR yang baru ini, seperti itu. Nah, tapi pada metode secant kita tidak apa namanya, tidak menggunakan titik yang ini ya. Dan ini kan mirip gitu kan. Kita tarik ke sana seret gitu. Kita dapatkan nilai XR ini ya. Akan tapi nilai XR ini tidak kita gunakan ya. Kita cari apa? Kita cari fxr-nya gitu kan. Nah, baru ini kemudian kita apa namanya, kita cari garis liniernya ke arah sana ya. Dan titik potongnya ini yang kemudian menjadi nilai x XR atau XI lah ya, XI yang kita cari pada langkah iterasi selanjutnya, seperti itu. Baik, saya kira ini cukup jelas ya untuk metode secant dan metode regula falsi.